Keluarga Sudirman was-was dirinya tak ikut rombongan balik ke Lapas Cirebon. Sudirman, satu dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki tidak ikut dalam rombongan yang kembali ke Lapas Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Dikutip dari Tribun Cirebon, hanya 6 yang ikut dalam rombongan pengembalian para terpidana dari lapas di wilayah Bandung, Jawa Barat. Keluarga mengaku belum pernah bertemu dengan Sudirman sejak dipindahkan sementara dari Lapas Cirebon ke Polda Jabar pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Kakak kandung Sudirman, Benny mengungkapkan bahwa hingga kini keluarga belum mengetahui secara pasti keberadaan Sudirman. Mereka terakhir mendapatkan informasi bahwa Sudirman berada di Polda Jabar, namun belum pernah ada pertemuan antara keluarga dengan Sudirman. Tadi menurut informasi tidak ada Sudirman. Kalau sekarang belum tahu keberadaan Sudirman, terakhir itu ada di Polda Jabar, tapi keluarga juga belum ketemu sama sekali sampai sekarang, ujar Benny saat diwawancarai di Lapas Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Benny juga menyebut bahwa penasihat hukum Sudirman, Pak Wilson, mengatakan bahwa Sudirman berada di Polda Jabar. Namun ketika Benny mencoba untuk ikut menjenguk, ia tidak mendapatkan jawaban. Kemarin saya sudah bilang ke PH Sudirman menanyakan saya mau ikut jenguk tapi gak jawab. Memang sebelumnya katanya yang boleh jenguk khusus orang tua. Jadi kalau ke sana, Polda Jabar, juga tidak bisa ketemu, jadi khusus orang tua, ucapnya. Benny berharap agar Sudirman segera dipindahkan kembali ke Lapas Cirebon, sehingga keluarga dapat lebih mudah mengakses dan bertemu dengan Sudirman, serta membantu dalam proses pengajuan PK. Harapannya cepatlah dipindah ke Lapas Cirebon, biar kami keluarga mudah mengaksesnya dan Sudirman bisa bertemu sama keluarganya dan bisa mengajukan PK juga, jelas dia. Dalam kesempatan yang sama, Benny juga memohon bantuan dari Presiden Jokowi, Kemenkumham dan Kapolri agar Sudirman bisa segera dipindahkan ke Lapas Cirebon. Untuk Bapak Presiden Jokowi, Kemenkumham dan Kapolri saya minta bantuan agar Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon, supaya keluarga bisa mengakses dan bertemu karena dekat dari rumah kami, katanya dengan nada penuh harap. Benny mengungkapkan kesedihannya karena hingga saat ini Sudirman belum bisa mengajukan PK, berbeda dengan terpidana lainnya yang sudah memulai proses tersebut. Sedihnya sekarang adalah para terpidana lainnya sudah mengajukan PK, hanya Sudirman yang belum. Jadi ya kita sangat sedih lah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ujarnya. Ayah Aep minta maaf tak tahu keberadaan anaknya kini. Ayah Aep, Rudy Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina Cirebon. Rudy Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon mengajukan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Rudy ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua. Yang ingin saya sampaikan ke Aep, kepengen saya mah biar Aep cepat kumpul sama keluarga jadi enak, bisa bantu-bantu orang tua, kata Rudy Pelor. Rudy pun menginginkan Aep jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudy mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Harapannya agar Aep jujur saja, tapi saya gak tahu Aep kasih keterangan palsu atau enggaknya. Saya juga tidak pernah mendengar kalau Aep cerita. Saya tidak tahu keberadaan Aep, katanya. Rudy mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Selain itu, Rudy menjelaskan dirinya tidak pernah disekap oleh politikus Gerindra Deddy Mulyadi. Sebenarnya saya tidak disekap, sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudy, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Rudy juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga terpidana. Sekali lagi saya mohon maaf, dari keluarga Aep dan mewakili Aep. Ya mohon maaf atas kesalahan yang mungkin dilakukan oleh anak saya ataupun pribadi saya, pokoknya saya minta maaf, ucapnya. Ayah Aep mengakui didatangi Aep di kediaman Deddy Mulyadi di Lembur, Pakuan. Malam teh anak, Aep, datang, kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudy Pelor bertemu Aep. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya ges lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya. Aep sempat telepon saya juga,
kata Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu yakni 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Rudy mengatakan, ia sempat memberikan nasihat kepada Aep ketika bertemu di rumah Deddy Mulyadi. Saya bilang ke Aep kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada sang anak. Sementara itu, Deddy Mulyadi menegaskan hanya ingin menolong terpidana kasus Vina yang merasa tak melakukan hal seperti yang dituduhkan. Kan gini bah, saya mah tidak ada tujuan untuk ikut campur terhadap urusan hak orang lain. Bah, saya mah kolot ingin saling menyelamatkan, ini ada orang di penjara yang yakin 100% tidak merasa salah. Tinggal Aep 1, saksi kunci, Red, yang 2 sudah ngaku bahwa dia bohong. Itu kalau Aep bersaksi nanti keluarganya kumpul, kita saling memaafkan yang ke belakang mah sudahlah, ujarnya. Penasihat Kapolri baru sadar ada bukti yang beratkan terpidana kasus Vina. Meski dalam kasus Vina Cirebon terpojokkan, penasihat ahli Kapolri masih membela penyidik. Baru-baru ini, penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi kembali belak-belakan soal alat bukti yang menjerat para terpidana kasus Vina Cirebon tersebut. Diakui Arianto Sutadi, pihaknya baru sadar tentang adanya bukti chat yang membuat para terpidana dihukum berat. Bukti chat tersebut berasal dari hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Saat sidang kasus Vina 2016 silam, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kalau yang namanya data sudah disampaikan ke jaksa untuk pembuktian maka digunakan atau tidak sudah kewenangan JPU. Karena penyidik hanya menyiapkan bahan yang akan dimasak, selengkap mungkin, yang memasak itu Pak Jaksa disodorkan ke Pak Hakim, kata Arianto Sutadi. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan Hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan Hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Saya baru sadar, sekarang ternyata yang selama ini saya tanda tanyakan, Pak Hakim kok hanya dengan bukti sesimple itu kemudian dia menjatuhkan hukuman berat. Sekarang pantesan, kata Arianto Sutadi. Arianto Sutadi mengatakan rupanya Hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Ternyata bukti yang disampaikan waktu persidangan itu tidak hanya keterangan saksi tok. Walaupun ada yang mencabut, katanya, Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Tapi di samping keterangan saksi itu juga didukung bukti fakta yang termasuk scientific investigation, kata Arianto Sutadi. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Data ekstraksi dari handphone tidak menjadi bagian dimasukkan untuk bukti perkara ini, tetapi tangan Tuhan bekerja dia ada di berkas ini. Bukti ekstraksi ini tidak dimasukkan untuk dijadikan alat bukti dari perkara pembunuhan pemerkosaan Vina, kata Edwin Partogi Pasaribu. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Tidak masuk ke dalam daftar isi dan tidak pernah ada hasil ekstraksi ini dijadikan sebagai bukti surat, tidak pernah ada yang dimintai keterangan sebagai ahli. Memang tidak pernah dimasukkan sebagai alat bukti di persidangan oleh kepolisian, kata Edwin Partogi Pasaribu. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Oke penyidik tidak menampilkan itu, tapi penyidik tidak menjadikan barang bukti tidak lagi disalahkan ke penyidik. Karena yang butuh alat bukti itu jaksa. Jaksa kalau ada alat bukti yang dibutuhkan pasti minta dia, kata Arianto Sutadi. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat.